Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilman Rahmat Fahrija, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan melakukan aksi 2, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai, kita seperti biasa berdoa. Ada yang mau memimpin siapa? Oke, Kerin, silakan pimpin untuk berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai, coba lihat apakah sudah bersih di bawah meja, di kiri kanan kalian, dan posisi atau baju kalian apakah sudah dimasukkan? Sudah rapi? Oke, sudah ini ya, sudah rapi, sudah bersih. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Ada yang tidak datang hari ini? Siapa? Sebelum mulai kita seperti biasa menyanyikan lagu nasional. Nah, dipimpin oleh siapa? Kerin lagi. Oke, Sipa ya, Sipa ya. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, terima kasih atas jadi dirijennya ya, Sipa. Oke, selanjutnya sebelum mulai ke pembahasan, masih ingat nggak kemarin itu kita membahas tentang apa? HAM. Oke, masih ingat nggak apa itu HAM? Oke, hak yang dimiliki setiap orang dari sejak lahir. Nah, seperti pembahasan minggu kemarin, kita akan membahas tentang sistem hukum di Indonesia dengan submaterinya itu sikap yang sesuai dengan hukum. Tapi sebelum mulai, ini ada kita olahraga terlebih dahulu ya. Coba dilonggarkan, ini ada lagu. Semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri ya. Oke. Agak dilonggarkan sedikit mungkin ya. Gini ya, gini ya. Tangan diputar-putar, pegangan jangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, sudah, silakan duduk lagi ya. Oke, sudah semangat hari ini? Semangat ya, oke. Karena sudah semangat ya. Nah ini ya, tujuan pembelajarannya hari ini adalah kita nanti ada sebuah video, kalian menyimak ya uraian dari guru itu tentang peraturan dan tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Oke ya. Nah, ini pendekatannya itu pertama adalah pendekatannya saintifik atau tipek. Nanti
kalian disuruh membuat project yang mana project tersebut kalian upload menggunakan Instagram dengan hashtag Bapak ya. Oke. Model pembelajarannya itu PJBL karena membuat project dan metodenya itu ceramah, tanya jawab, literasi dan penugasan. Sebelum lebih jauh kepada materi nih. Ini kenapa? Gambar ini tentang apa? Pelanggaran lalu lintas. Oke, kalian milih yang mana? Reptil. Itu ya? Ini? Oh enggak ini. Oke. Boleh dilakukan nggak? Tidak. Kira-kira sadar nggak mereka? Sadar. Sadar hukum nggak? Enggak ya. Cung yang kesini bawa motor, tapi nggak punya SIM. Cung, nggak boleh ya. Nah, harus punya SIM dulu. Silakan ya dibaca terlebih dahulu, ada modulnya sudah Bapak share di grup. Itu, tinggal kalian baca. Kita lihat animasi berikut ini. Waktunya sekolah. Ma, Ade berangkat dulu ya. Nggak ketinggalan nggak? Enggak, Ade bisa berangkat Pak. Tapi pas sampai jalannya dulu Pak, biar aman. Oh iya. Dadah Mama. Dadah adek. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pak. Oke, dari tayangan itu ada yang bisa menyimpulkan nggak arti dari sadar hukum dan ciri-ciri sadar hukum itu apa? Menyadari kesalahan. Terus sadar hukum itu, sadar itu artinya apa? Menyadari. Sadar itu apa? Menyadari kalau peraturan itu salah atau benar. Terus ciri-cirinya apa? Tadi seperti yang di video. Oke, ciri-cirinya apa? Tidak melanggar. Ketika ada tulisan P artinya harus parkir. Boleh. Kalau ketika huruf P-nya itu disilang berarti ya, itu sadar nggak? Sadar ya. Jadi yang sadar hukum itu adalah mentaati ya, mentaati peraturan itu ya. Oke, sekarang waktunya kita bagi 3 kelompok. Silakan. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya. Oke, sekarang setiap kelompok Bapak berikan 3 LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Silakan. Yuk kerjakan LKPD-nya. Di situ ada tugas-tugasnya. Kalian catat juga di dalamnya ada tugas wawancara ya. Kalian tuliskan pertanyaannya itu mau apa yang akan kalian sampaikan kepada pewawancara atau guru ya. Itu ada 4, kalian coba diskusikan pertanyaannya apa. Kemudian yang melakukan wawancara itu siapa, yang menyiapkan alat bahannya itu siapa, kemudian untuk menyelesaikan LKPD-nya itu siapa, dan menyelesaikan proyek itu siapa. Tulis ya. Nah, kemudian setelah itu hasil dari wawancaranya itu apa? Tuliskan ke situ ya. Oke, sambil mengerjakan kita lihat animasi video tentang tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Kalau tadi kan itu tentang tata tertib lalu lintas alias sudah umum ya. Sekarang kita kerucutkan lagi di lingkungan kita. Nanti kalian bisa mengambil temanya itu mau apa ya. Temanya itu mau apa dilihat dari video ini. Ini kita akan belajar aturan dan tata tertib di lingkungan sekolah. Aturan adalah batasan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu keadaan. Tata tertib adalah aturan-aturan harus ditaati dari masyarakat
Apabila dilanggar, maka tidak ada sanksi atau hukuman. Ternyata di sekolah juga terdapat alternatif. Walaupun kata sanksi dapat membuat hidup menjadi lebih disiplin. Nah, berikut adalah contoh kata tertib di sekolah. Pertama, siswa datang ke sekolah dengan tepat waktu. Oke, sudah ya tadi animasinya. Sekarang pertanyaan adalah kalian telah melihat tayangan video tadi. Nah, silakan usulkan satu topik atau satu tema yang akan kalian ambil dari 11 yang tadi ya, 11 yang animasi itu. Kemudian yang mengambil itu kira-kira tentang permasalahan ada di lingkungan sekolah. Kira-kira apa? Oke, silakan. Mulai dari sekarang berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Satu aja sambil mengisi LKPD-nya ya. Oke, sekarang tentukan topiknya mau apa? Kelompok satu yang mana? Oke, Karin. Kira-kira Oke, tepat waktu tulis ya di depan ya. Oke, bagus ya. Kelompok 2. Yo, silakan. Temanya mau apa? Menjaga kebersihan. Iya, bagus ya. Kelompok 3 tentang apa? Oke, silakan tulis. Oke, kelompok 3 ya. Tentang apa? Tata tertib. Oke, semuanya sudah mengusulkan topik atau temanya masing-masing. Kemudian sudah dituliskan juga wawancara pertanyaannya itu apa. Nah, sudah semuanya ya? Oke, kita akan membuat sebuah project yang namanya itu live craft ya. Jadi projectnya itu adalah sebuah poster yang isinya itu tentang ajakan atau himbauan agar siswa itu mentaati peraturan tata tertib sekolah. Nah ini ya, alat yang kalian sediakan yaitu pertama ada styrofoam, gambar printout, spidol, gunting, cutter atau penindik ya. Tapi bisa dipakai juga, kalian boleh juga menguploadkan hasil karya kalian itu lewat Instagram dengan hashtag Bapak yaitu Hilman_Rahmat ya. Nanti kirim, nanti kita setelah itu presentasi. Oke, kira-kira kapan kita akan melakukan proyek ini? Sekarang ya? Oke, sekarang berarti kalian kerjakan proyeknya, boleh dikirim ke Instagram. Dan untuk memperkuat literaturnya kalian lakukan wawancara sesuai dengan pertanyaan yang sudah kalian masukkan di LKPD. Ya, oke kita mulai. Selamat pagi, kami dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya izin mewawancari Bapak dengan Bapak siapa? Ya, selamat pagi. Saya Samson Soniaji. Oke, di sini kami izin mewawancarai tentang peraturan sekolah. Yang pertama, apa sanksi jika ada yang melanggar? Oke, untuk peraturan sekolah, nah ini harus dipahami oleh semua siswa. Tentunya ini dibuat untuk menjadikan siswa itu lebih disiplin sekolah. Adapun sanksinya itu tentu berbeda-beda ya. Yang pertama ada pemanggilan orang tua terlebih dahulu. Nah, terus yang kedua jadi diberikan surat pernyataan. Nah, yang ketiga itu sampai harus dikeluarkan dari sekolah. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, upaya yang bisa dilakukan agar pelanggaran ini tidak terjadi kembali? Oke. Untuk upayanya tentu dari peraturan ini disosialisasikan terlebih dahulu ke semua siswa. Dan yang kedua tentunya harus ada petugas yang membantu untuk menegakkan peraturan.
Dan yang ketiganya diinformasikan berupa sanksi apabila melanggar aturan tersebut. Nah, dari 3 upaya tadi diharapkan siswa itu bisa mematuhi aturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Terima kasih kepada Pak Sonson. Pertanyaannya dicukupkan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 11 IPA 1 di sini mau menanyakan beberapa pertanyaan tentang peraturan yang ada di sekolah. Pertanyaannya apa aja, Put? Menurut Ibu, kenapa sih harus ada peraturan di sekolah? Di sekolah harus ada peraturan agar semua berjalan dengan tertib dan lancar, teratur juga. Tuh alasannya. Menurut Ibu, upaya apa yang bisa dilakukan agar pelanggaran itu tidak dilakukan kembali? Ada beberapa cara. Yang pertama paling efektif dengan menerapkan hukuman atau sanksi. Yang kedua bisa juga dari kontrol dari pihak sekolah, baik itu dari OSIS atau yang Satgasus ya, MPK. Nah, bisa mereka kontrol di sekolah agar memastikan siswa tidak melakukan kesalahan yang sama. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah wawancara tadi barusan ya, kalian mendapatkan literatur dari guru, dari wakil kepala sekolah ya, tentang tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Sekarang kita akan langsung saja mempresentasikan hasil proyek kalian ya. Kita lihat. Oke, silakan, ini kelompok berapa? 3. Oke, silakan ke depan. Coba kita presentasikan. Maksudnya gambar ini itu apa? Tepuk tangan dulu. Ayo, kelompok 3. Ayo, silakan. Iya. Memaparkan tentang tata tertib SMAN 1. Oke. Mau perkenalan dulu? Sudah kenal. Jadi pertama ada tata tertib dari kebetulan saya itu ada datang tepat waktu sebelum jam 7. Terus yang kedua juga memakai baju sesuai hari dan menggunakan atribut lengkap. Yang ketiga, tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kelima, 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang keenam, bagi yang membawa kendaraan sesuai standar. Yang ketujuh, wajib mengikuti upacara pada hari Senin. Menggunakan sesuai peraturan sepatu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, cukupkan ya. Bagus, tepuk tangan dulu ya. Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini bagus ya. Kelompok 3 membuat peraturan tentang tata tertib di lingkungan sekolah. Ya. Ini harus dipatuhi nggak? Harus ya, harus dipatuhi ya. Oke, selanjutnya. Ini kelompok berapa? 2. Oke, silakan. Kelompok 2. Hah? Gimana? Oh, yang satu. Ini. Oh enggak Bapak. Menjaga kebersihan. Oh iya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Wih, ternyata keren-keren ya posternya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil poster kami. Ini mengenai tata tertib, tapi kita lebih merinci ke utamanya pada kebersihan menjaga lingkungan di sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan itu, jadi kalau ada sampah buang pada tempatnya. Nah, di sekolah kita tuh kan belum ada nih tong sampah yang merah, kuning, hijau, ya kan. Nah, kadang orang-orang teh ngasih membuang sampah ke tempatnya teh bukan sesuai tong sampahnya ya. Jadi itu kurang efektif. Oh, berarti ada yang organik, non organik kayak gitu ya. Oke. Masalah buat Caraka dan teman-teman. Berarti harus dipilah-pilih lagi, ya dipilah-pilih. Ya, bagus. Mengadakan piket setiap kelas kan udah ada jadwalnya. Nah, kita tuh harus piket sesuai hari yang ditentukan, jangan waktu pulang sekolah malah pada kabur. Oke, pada kabur ya. Pengalaman kayaknya. Terus setelah itu buat jika kan habis kantin nih, misalkan kita makan di kelas, jangan sampai sampah disimpan di kolong meja karena itu bukan kolong meja. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Oke, tepuk tangan dulu ya. Sok, silakan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah semua? Sudah ya? Oke, sebelumnya ada pertanyaan nggak? Ayo. Tentang kesadaran hukum atau sikap yang sesuai dengan hukum. Oke, ada nggak? Ayo, ada pertanyaan nggak? Adel? Bapak, bagaimana kalau tidak sadar-sadar dalam peraturan? Oke, bagaimana kalau misalkan tidak sadar-sadar? Gimana caranya? Hukum. Hah? Oke, diberikan sanksi, ya, diberikan hukuman. Nah, tadi kelompok siapa ya yang mewawancarai? Di dalamnya itu bagaimana Pak kalau misalkan tidak sadar-sadar caranya? Itu kelompok berapa tadi? Tiga ya, oke. Jawabannya apa dari wawancara tadi? Memberikan sanksi. Oke, memberikan sanksi, betul sekali ya. Dan yang paling misalkan kalau terlalu banyak pelanggarannya itu bisa dikeluarkan dari sekolah. Itu ya. Jadi kesadaran hukum itu harus kita ambil itu sejak kecil. Contohnya dari lingkungan keluarga dulu. Jadi jangan minta uangnya aja ke mama sama papa ya. Jadi harus ngebantu cuci piring, sapu-sapu kayak gitu. Oke, gitu ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Ayo. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, apa yang bisa kita simpulkan dari proyek ini? Harus sadar hukum, mentaati peraturan, ya. Kira-kira penting nggak? Oke, peraturan itu penting nggak? Sangat penting ya. Kalau tidak ada peraturan gimana? Kacau. Oke, betul sekali, kacau ya. Oke. Ketika mengerjakan proyek ini ada kendala atau kesusahan nggak? Apa kendalanya? Tidak? Alatnya ya? Oke, alatnya. Tidak apa-apa, kita ganti saja karena kita sudah memasuki abad ke-21 dan revolusi industri keempat. Mungkin kertas kita bisa diganti dengan apa? HP ya, makanya kita harus ngirimnya tadi ke media sosial karena Bapak yakin semuanya punya media sosial ya. Jadi mungkin hambatannya itu ya nggak punya kuota mungkin ya. Nah, kayak gitu ya. Sinyalnya jelek, memori.
Aduh, kasihan banget ya. Tapi alhamdulillah kita lancar ya. Alhamdulillah. Oke. Terus selanjutnya apa perilaku yang bisa kita ambil dari tadi video tentang tata tertib yang ada di sekolah. Terus sebagai siswa nih kalian harus bagaimana? Sadar ya, oke. Tidak boleh kesiangan ya, apalagi buang sampah? Nggak boleh sembarangan buang sampahnya. Kebersihan kelas harus dijaga. Oke. Sebelum kita akhiri, Bapak ada pertanyaan buat kalian. Kalian tinggal isi saja karena linknya sudah dikirim di WA grup ya, WA grup kelas. Nanti tinggal dikerjakan saja. Nah, setelah dikerjakan, nanti kita minggu depan akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang apa? Ada yang tahu nggak? Karena 2024 nih kita mau apa? Pemilu. Oke, jadi materinya tentang apa? Pemilu. Oke, demokrasi ya. Jadi nyerempet tentang pemilu. Oke, karena materi kita sudah cukup hari ini. Ada yang ditanyakan? Cukup kan ya? Oke, kita tutup dengan berdoa. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.